Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinal di sini akan menjelaskan bagaimana sistem sensor ini berjalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga baris-baris kodenya. Untuk pertama kita ini nih, apa sih namanya, buzzer. Buzzer groundingnya kita masukkan ke pin GND, lalu buzzernya pin datanya atau positifnya dia masuk ke pin 12 agar bisa decoding. Lalu untuk sensornya uh, port innya saya masukkan ke 5 volt ini yang di bawah ini. Oke, lalu yang trigger untuk trigger kan jika ada sensor datang dia akan mendapatkan data dan lalu dimasukkan ke pin 5. Lalu ini ada echo 4 dia masuk ke pin 4. Nah, untuk grounding dia sama dimasukkan ke sini juga di bawah, nggak dipakai di sini, sebenarnya bisa di sini juga ya. Lalu komponen terakhir itu adalah servo. Nah, ini dia gerigi-gerigi, dia cuman bisa 90 derajat kalau nggak salah ya. Dia bisa muter 90 derajat, nggak bisa sampai 360 derajat, bahkan 180 dia nggak bisa. Oke. Nah, di sini groundingnya dia masuk ke sini. Volt innya dia juga masuk ke 5 volt. Lalu untuk datanya dia PWM-nya dia masuk ke pin 6. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan kode-kodenya di sini. Nah, untuk yang pertama saya panggil library servonya agar bisa diprogram. Nah, di sini kita deklarasikan servonya yaitu servo dengan huruf kecil. Lalu di sini saya buat variabel derajat. Dia bisa berubah karena dia bukan konstanta dan nilai awalnya itu adalah 0. Lalu untuk trigger pin yang masuk ke pin 5 ini saya pastikan menjadi nilai konstanta, artinya dia nggak akan bisa berubah-berubah meskipun di bawah codingan ini dia ada atau diubah, dia nggak akan berubah-berubah di sininya, dia akan kepatok di sini 5. Begitupun yang ecovin ini yang dia masuk ke sini sama juga. Nah, di sini kita juga buat nilai long, nilai integer variabel long, durasi dan jarak itu saya dinilaikan di awal yaitu 0 juga. Lalu constanta byte buzzer yang masuk ke pin 12 ini dia saya konstantakan agar tidak bisa berubah nilainya. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Ini void baca ultrasonic. Ini adalah fungsinya. Nah, ini adalah fungsi untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonic digital write pin low. Dia artinya belum aktif dilakukan. Lalu dia delay microsecond 2. Oke, lalu di sini mengatur trigger pin ke low selama 2 mikrodetik untuk memastikan tidak ada sinyal sisa. Oke, lalu nah yang di sini mengirimkan, artinya durasi dia masukkan ke mengirimkan pulse tinggi ke trigger pin selama 10 mikrodetik. Nah, untuk hitungan jarak itu adalah jarak sampai dengan waktu waktu pantulan
waktu pantulan dibagi dua lalu dikali kecepatan suara. Ini itu adalah codingannya, jarak, menghitung jarak, kecepatan suara di udara itu adalah misalkan 343 mili per second ya. Dibagi dua karena suara pergi dan kembali itu. Lalu di sini mencetak hasil pengukuran jarak ke serial monitor. Dia akan muncul, nah ini codingan ini dia akan muncul di sini di terminal konsol gitu. Lalu di sini ada kondisi. Nah, jika jarak kurang dari 25 maka dia akan nge-frame in terdeteksi adanya objek. Lalu si buzzernya dia akan nyala ketika ada jarak yang kurang dari 25 itu. Nah, di sini misalkan di sini ke sini dia ke sini itu 25 cm misalkan kurang dari 25 cm, lalu dia akan nge-frame in terdeteksi adanya objek di sini. Oke. Nah, jika tidak, buzzernya dia akan mati atau nggak akan hidup. Nah, nanti untuk void setupnya awalan harus dibikin dulu ininya. Karena mayoritas kebanyakan itu dia memakai 9600 konsol. Nah, lalu ini diinisialisasikan buzzer itu adalah output yang di sini nih. Nah, ya. Nah, ini buzzer output dia masukkan ke nilai agar terbaca di codingan Arduino-nya. Agar bisa diubah-ubah gitu datanya. Codingannya juga bisa diubah-ubah gimana. Nah, lalu trigger pin dia juga sama seperti buzzer, masukkan ke output. Nah, lalu yang ini dia input, beda. Dia hanya menginputkan data, nggak bisa mengeluarkan data gitu. Nah, di sini kita pakai library servonya attach. Nah, servo attach 6. Nah, servo ini maksudnya yang dimana sih ini 6 itu? Dia adalah fin servo masuk ke 6 PWM-nya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ini PWM dia masuk ke 6. Ini lalu di write 0 servonya. Oke. Nah, di sini yang loopingnya dia akan berjalan terus programnya. Ya ada di sini. Nah, for di sini juga ada ini. Apa sih looping? For derajat sama dengan 0. Nah, kita di sini inisialisasikan atau deklarasikan derajat itu 0. Lalu jika derajat kurang dari 180 maka derajat akan terus bertambah. Nah, di sini dia akan terus berputar. Misalkan dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, dia akan terus berputar selama kurang dari 180. Maksudnya selama sampai nilai 180 derajat. Dia akan derajat tambah terus, lalu nanti berhenti. Nah, servo write derajat. Lalu dia akan membaca fungsi ultrasonic ini. Dia akan terus ngeprint ketika selama dia belum sampai 180 derajat, dia akan terus ngeprint di sini.
Lalu di sini juga po derajat, jika si derajat itu adalah di posisi 180 derajat. Nah, lalu ini diinisialisasikan derajat 180. Nah, di sini dia lanjutan dari codingan ini. Lalu jika derajat itu lebih dari kosong, artinya dia mundur. Derajat dikurangin terus, nilai si 180 ini dikurangin terus. Dia akan looping terus menerus, lalu membaca juga, lalu memwrite share pro write derajat. Nah, dia masuk ke nilai derajat. Nah, ini dia akan terus berputar dari 170, 179 sampai seterusnya, dia berkurang terus. Lalu membaca fungsi ultrasonic ini, lalu dia akan delay 20, nilai 20, waktu 20. Oke, di sini kita coba simulasikan. Nah, ini dia akan berputar terus sampai 180 derajat. Nah, dia akan berbalik lagi di sini. Nah, seperti yang di awal, nah ini nih yang looping ini dia awalnya pasti di atas dulu. Dia terus bertambah dari 0, nilai 0 di sini ini 180. Dia akan bertambah terus jika ada sensor yang dekat. Lalu dia berkurang lagi, kita lihat lagi dari derajat 180. Nah, dia akan berkurang lagi sesuai dengan codingan ini. Dari derajat 180 dia akan berkurang terus sampai ke 0 derajat, yaitu di sini defaultnya. Nah, kita coba ubah edit jaraknya. Misalkan si jaraknya itu ada di 360. Nah, di sini dia tidak akan berjalan konsolnya. Maksudnya tidak ada terdeteksi adanya objek karena di sini jaraknya jaraknya lebih dari 25. Nah, dia jaraknya lebih dari 25, maka objek tidak akan terdeteksi. Lalu kita ubah lagi, misalkan ini ada di 10 derajat, 10 cm di sini. Dia akan mendeteksi adanya objek. Ya, gitu. Oke. Ini adalah tugas ketiga dan 4 dari itu belajar implementasi codingan C++ untuk project Arduino. Dan terima kasih juga untuk pembimbing selama 2 minggu kemarin. Saya banyak belajar dari abang ini. Ya, sekian dari saya, terima kasih.